Assalamualaikum, welcome to my channel. Baik lagi sama aku Intan Aulia. Kali ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, simak video ini sampai habis ya. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Nah, ada beberapa langkah dalam metode ilmiah, diantaranya adalah yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan observasi atau pengumpulan data. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, menganalisis data dari percobaan tadi. Dan yang keenam, mengambil kesimpulan. Nah, pada rumusan masalah itu kita membuat pertanyaan berupa 5W tambah 1H. Di sini ada siapa, mengapa, apa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, kita membuat pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H. Sebagai contoh, misal judul penelitian kita adalah pengaruh virus COVID terhadap dunia pendidikan. Salah satu contoh rumusan masalahnya adalah bagaimana virus COVID-19 dapat mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, rumusan masalah ini akan mengarahkan pada tujuan penelitian kalian. Yang kedua, setelah merumuskan masalah, kita melakukan observasi atau pengumpulan data. Sumber dari pengumpulan data bisa didapat dari buku, jurnal, atau internet. Setelah melakukan observasi, kita mengambil kesimpulan atau dugaan sementara, yaitu hipotesis. Setelah melakukan hipotesis, kita melakukan eksperimen atau penelitian nyata. Nah, ini untuk menguji hipotesis yang sudah kita berikan tadi. Dan harus dilakukan dengan teliti agar data yang didapat itu akurat dan benar. Setelah didapat data, maka kita melakukan analisis data. Nah, setelah data didapat dan dianalisis, kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Nah, kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah tadi. Nah, kesimpulan itu merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat kalian berada di dalam laboratorium. Yang pertama, lebih baik kalian minum segelas susu sebelum praktikum untuk menetralkan tubuh kalian. Yang kedua, kenakan penutup hidung dan mulut seperti masker, kacamata, dan sarung tangan. Yang ketiga, gunakan alat bantu seperti pipet tetes, sendok plastik, pinset untuk mengambil zat atau bahan-bahan kimia. Yang keempat, jangan mencium zat kimia secara langsung. Jadi kalian bisa menggunakan tangan kalian untuk mengibas-ngibas aroma dari zat tersebut. Jangan secara langsung. Dan yang kelima, saat memanaskan tabung reaksi, jauhkan dari wajah kalian. Dan yang keenam, jika terjadi kebakaran, maka padamkan dengan alat pemadam atau lap basah. Dan yang ketujuh, cuci tangan dengan sabun setelah praktikum. Nah, berikut simbol keselamatan di laboratorium. Ada yang mudah terbakar, itu yang segitiga. Radioaktif itu berarti ada radiasi di situ. Bahan beracun itu yang berbahaya ya, biasanya cairan. Bahan korosif itu yang bisa mengakibatkan benda lain itu jadi hancur. Dan kalau iritasi itu bisa menyebabkan tangan kalian iritasi.